Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang cerah ini, saya kembali akan mereview buku tentang mata kuliah saya, yaitu Manajemen Law Firm. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Mazalisana Putri, bisa dipanggil Mazal. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 7. Jadi di semester 7 ini saya menempuh salah satu mata kuliah yang namanya itu manajemen law firm. Di situ kita diajarkan bagaimana kita um, membentuk suatu badan hukum, firma hukum, dan kita bagaimana mengatur manajemen organisasi di dalamnya gitu. Selain itu kita juga belajar banyak tentang bagaimana pengelolaan yang ada di dalam kantor hukum dan lain-lain gitu. Nah, dulu sedikit cerita, dulu waktu semester 5 saya itu pernah baca buku, saya temukan di perpustakaan, tapi saya belum begitu paham sih apa makna buku ini gitu, karena saya belum menempuh mata kuliah ini. Dulu waktu semester 5 itu saya baca buku yang berjudul kiat-kiat profesi hukum dan sejenisnya gitu. Nah, di situ ada dijelaskan bagaimana trik marketing kita untuk memasarkan, bagaimana kantor hukum kita ini bisa dipandang di masyarakat gitu loh, tanpa tanpa melukai hati pihak manapun gitu. Nah, di situ aku menemukan buku itu di perpustakaan UMM Kampus 3. Nah, tapi sejak eh, awal semester 7 aku membaca buku, nggak membaca sih, kayak melihat, cuma melihat sekilas, terus membaca belum juga sampai tuntas gitu. Tapi ini buku bagus banget, rekomendasi banget buat kalian yang mau bagaimana cara pengelolaan kantor hukum, dan bagaimana times ranks waktu buat gimana kita bisa mencapai grade dan lain-lain gitu. Judulnya bukunya itu Pengacara Siber Profesi Hukum Kaum Milenial. Aku tunjukin gambarnya ya. Nah, aku lihatnya, aku taunya ini dari temen aku anak hukum, anak FH Unisula. Dia rekomendasiin, dia juga mahasiswa semester 7 sama kayak aku. Nah, dia ngerekomendasiin, tiba-tiba aku suruh baca buku ini, bagus deh buat manajemen kita gitu. Bagaimana kan kita sama-sama masuk fakultas hukum gitu, kita seharusnya juga saling membantu gitu. Nah, bukunya tuh kayak gini nih. Ini itu ada 205 halaman. Di situ ada beberapa bab yang menjelaskan bagaimana, nih aku bacakan ya. Mulai dari bab 1 itu kita dididik menjadi seorang pengacara, bagaimana hakikat kita menjadi seorang pengacara. Terus di bab 2 sejarah sejarah pengacara mulai dari abad ke-21, terus perkembangannya lah di. Dan buku ini yang bikin excite banget, buku ini diterbitin tahun 2020 gitu loh. Jadi apa ya, kan kita tahun 2020 ini kan masih terdampak covid gitu kan, dan di sini dijelasin gitu Rek, bagaimana kita menghadapi covid ini gitu. Buku ini nih cetakan pertama pada Mei tahun 2020 nih. Mei, kelihatan gak sih? Nah, ini tuh buku, di Jakarta Selatan. Ini buku tuh bagus banget. Terus lanjut ya, ada tadi di bab 3 itu ada tadi masalah sejarah, terus abad apa lagi ya, lupa aku. Oh, tentang apa ya,
era-era di pengacara itu ada apa aja gitu loh, sejarahnya dulu sampai sekarang gitu. Terus masalah teknologi yang masuk gitu loh, antara teknologi dulu, perbandingan teknologi dulu dan sekarang gitu, kita bisa mengambil hikmahnya itu dari mana. Terus di bab 5 ini yang paling seru sih menurutku, yaitu kita membahas profesi hukum kaum milenial, kaum kita banget gitu loh. Jadi kita tahu gitu, oh ternyata profesi kita itu, kita kalau milenial itu kita bisa berprofesi sebagai advokat gitu loh. Terus nggak lupa bab 6 itu kita udah kayak melangkah gitu loh, kita buat planning masa depan gitu. Nah, bab 6 ini menceritakan tentang persiapan kita untuk pengacara, persiapan kita ini pengacara untuk abad ini gitu loh. Terus yang ke bab 7 itu, kalau udah ada persiapan, kita seharusnya memikirkan bagaimana karir kita sukses enggaknya gitu. Nah, ini bab 7 menceritakan suksesnya meniti karir jadi pengacara ini. Terus bab 8 sebelum kita masuk, apa ya, setelah kita sukses gitu ya, itu pastinya kita melihat dulu lah gimana kita itu bisa nggak, apa ya, tetap tunduk gitu walaupun kita sudah di atas. Nah, itu diselingi di bab 8. Menurutku worth it banget sih, karena di bab 7 kita itu nggak lupa gitu loh, nggak buku ini tuh nggak lupa akan tugas kita sebagai manusia harus saling membantu dan saling menyayangi gitu loh. Terus di bab 9 itu ada organisasi pengacara Indonesia, itu kayak bab-bab tambahan gitu loh. Buku ini apa ya, uh, mengenalkan aku di dunia pengacara gitu, di dunia advokat gitu. Aku jujur di awal itu aku nggak paham masalah, aku harus cari buku apa sih manajemen law firm gitu loh. Ya namanya manajemen, kita kan manajemen kan ya kita mengatur semuanya gitu loh, kita mereng semuanya gitu loh. Dan law firm itu kan badan hukum, ya udah berarti kita membentuk suatu badan hukum gitu loh. Apa aja sih yang itu diperlukan? Nah, kayak kita perbanyak aja baca jurnal, baca makalah, baca buku, ebook tuh nggak apa-apa gitu loh, yang penting kita paham gitu loh, baca satu bab dua bab nggak apa-apa gitu loh ya, yang penting kita ngerti gitu loh. Kita kalau aku ngutip dari kata seniorku sih gini, kita itu membaca jangan dipatok satu hari 3 bab, 1 bab 2 bab, cukup dibaca itu 1 lembar tapi kita tahu maknanya gitu loh. Per hari 1 lembar, per hari 1 lembar, suatu saat kita bakalan candu membaca dan itu susah dihilangkan. Itu yang bikin kita bisa, apa ya, kita bisa dapat motivasi lah untuk membaca gitu loh. Itu aja ya reviewnya tentang buku manajemen law firm. Sebenarnya opsional sih kalau kalian pengen baca buku apa aja, nggak apa-apa gitu, yang penting ada. Kalau tentang manajemen law firm itu tentang, ya kok ada pengacara-pengacaranya, itulah itu bisa masuk di manajemen law firm. Oke. Oke, sekian review dari saya, semoga membantu. Bye.